Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Nah, oke. Kalian bisa buka buku kalian ya, kelas 11 sosiologi di halaman 140 ya. Di situ ada definisi integrasi sosial. Jadi sederhananya apa itu integrasi sosial? Integrasi sosial adalah proses penyatuan, pembauran ya, masyarakat yang dari berbagai komunitas, ras, agama itu menjadi satu kesatuan. Mereka bersepakat membuat konsensus. Nah, itulah proses integrasi sosial. Faktor-faktor yang mendorong atau mempercepat atau memperlambat sebuah integrasi sosial. Paling tidak ada 4 hal yang membuat atau faktor pendorong yang menyebabkan laju integrasi sosial ini cepat atau lambat. Yang pertama adalah homogenitas kelompok, ya, homogen. Semakin kalau sebuah kelompok itu homogen, maka akan cepat integrasinya. Homogen itu berarti dia sejenis ya, tidak banyak variasi, tidak banyak varian ya, seperti itu. Jadi homogenitas kelompok. Jadi yang pertama homogenitas kelompok. Semakin homogen maka akan semakin cepat proses integrasi sosial. Yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Ya. Besar kecilnya kelompok. Kelompok yang kecil maka cenderung akan lebih cepat proses integrasinya. Makanya kelompok-kelompok kecil itu cenderung dia lebih solid, ya, lebih solid dibandingkan kelompok-kelompok yang besar. Maka besar kecilnya kelompok menjadi faktor pendorong cepat atau lambatnya proses penyatuan tadi, ya, proses penyatuan atau proses integrasi. Tiga yaitu mobilitas geografis. Semakin mobilitas di sebuah daerah semakin tinggi, maka proses integrasinya akan makin lambat. Tapi semakin orang tidak keluar masuk, kayak sekarang misalnya, ya, proses karantina wilayah, PSBB, ya, proses pembatasan sosial berskala besar, itu masyarakat akan mulai lebih mudah terintegrasi. Keluarga-keluarga akan semakin solid, ya, kelompok-kelompok kecil keluar masuknya orang semakin sedikit. Kemudian faktor yang keempat yang terakhir adalah efektivitas komunikasi. Ya. Apa itu efektivitas? Jadi bagaimana tokoh-tokoh, bagaimana masyarakat ya, melakukan komunikasi secara efektif. Semakin mereka mudah membaur, semakin mereka melakukan komunikasi yang efektif, maka proses integrasi akan semakin cepat. Berikutnya adalah bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada 3 bentuk integrasi sosial. Yang pertama adalah integrasi normatif. Yang kedua integrasi fungsional. Kemudian yang ketiga adalah integrasi koersif. Yang pertama integrasi normatif. Apa itu integrasi normatif? Integrasi normatif adalah masyarakat menyatu, membaur karena adanya kesamaan pandangan terhadap sebuah norma atau aturan. Misalnya Indonesia proses integrasi sosial karena semua menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya. Itu yang membuat masyarakat terintegrasi secara normatif karena ikatan norma, karena ada aturan, ada nilai, ada konsep yang dijunjung bersama dan dihargai dan menjadi pemersatu. Kemudian yang kedua adalah integrasi fungsional. Apa itu integrasi fungsional? Integrasi fungsional adalah masyarakat terintegrasi menyatu karena fungsinya masing-masing, saling membutuhkan terusnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah integrasi koersif. Apa itu integrasi koersif? Integrasi koersif itu adalah integrasi paksaan, karena ada kekuasaan, ada aparat, masyarakat yang misalnya tadinya bertikai, kemudian dipaksa oleh aturan, oleh aparat untuk menyatu. Itu namanya integrasi koersif. Nah, itulah 3 bentuk integrasi sosial. Bentuk integrasi yang lain adalah ada 2 yang biasa yang cukup dikenal, yaitu asimilasi dan akulturasi. Asimilasi adalah proses penyatuan, peleburan 2 budaya yang berbeda kemudian menjadi satu, jadi kebudayaan yang melebur gitu ya, menjadi satu, menjadi kebudayaan yang baru gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses penyatuan budaya yang proses penyatuan itu tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing gitu ya. Nah, yang paling jelas kita lihat adalah masjid ini gitu ya. Bagaimana proses perpaduan budaya masyarakat Jawa dari bentuk arsitektur atapnya dengan Islam gitu ya, Timur Tengah dengan bentuk kubahnya. Itulah masjid ini adalah contoh proses
akulturasi budaya dalam hal arsitektur bangunan gitu ya. Dan banyak contoh-contoh akulturasi yang lain di budaya-budaya Indonesia gitu ya, masyarakat Jawa, tradisi, upacara dan lain sebagainya. Nah, demikianlah materi sosiologi kelas 11 PS bab integrasi sosial. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sampai ketemu ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.